Assalamualaikum, hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin masak olahan tempe dan wortel. Ini rasanya enak banget, masaknya juga sangat mudah, dan tentunya kalian semua pada suka. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masak, nonton terus videonya hingga habis. Langsung aja kita masak ya. Di sini sudah aku siapkan satu papan tempe yang udah aku potong-potong seperti ini. Kemudian rebus tempe di air yang sudah dididihkan sebelumnya. Kemudian satu buah wortel ukuran sedang, ini udah aku potong-potong seperti ini. Kemudian wortelnya kita rebus juga bareng dengan tempe. Nah, selanjutnya ini kita masak hingga mendidih atau hingga tempe dan wortelnya empuk. Nah, setelah tempe dan wortelnya matang, ini kita angkat aja, kemudian pindahkan ke wadah. Setelah semua pindahkan di wadah seperti ini, langsung aja nih kita hancurkan dengan keadaan panas agar mudah untuk dihaluskan. Dan untuk cara menghancurkannya ini bisa juga menggunakan chopper atau menggunakan ulekan seperti ini. Nah, setelah halus seperti ini, langsung aja ini kita tambahkan untuk campuran lainnya. Dan sebelumnya ini aku campur dulu ya, aku jadikan satu seperti ini. Nah, lalu tambahkan 2 batang daun bawang yang udah dipotong-potong, kemudian 1 butir telur, 1 sendok teh bawang putih bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir agar rasanya itu enak dan gurih. Nah, jika sudah langsung aja nih kita aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur merata. Nah, setelah adonannya merata seperti ini, dan ini adonannya tinggal kita cetak aja atau kita bentuk. Sebelumnya tangannya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian tangannya ini kita tambahkan sedikit tepung ya, agar adonannya itu nggak lengket di tangan. Nah, untuk bentuknya bisa sesuai selera, bisa juga bulat-bulat kecil. Dan untuk aku seperti ini. Nah, untuk tahap ini lakukan berulang kali hingga semua adonannya habis. Dan ini semua hasil yang sudah selesai dibentuk. Nah, langkah selanjutnya siapkan mangkuk, lalu pecahkan 2 butir telur. Kemudian ini kita aduk, kita kocok lepas seperti ini. Nah, jika sudah, panaskan lagi minyak goreng secukupnya. Kemudian ambil satu persatu adonan yang udah dibentuk tadi, lalu rendam di telur yang udah dikocok. Kemudian ini kita goreng. Goreng dengan api sedang aja agar tidak mudah gosong. Setelah agak kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Dan setelah dibalik ini lanjut kita masak hingga matangnya sempurna. Dan ini udah mateng, warnanya juga udah merata. Ini kita angkat aja. Kemudian ini tiriskan dulu agar minyaknya berkurang.
Kemudian ini sisa adonannya aku goreng lagi hingga habis. Nah ini dia perkedel tempenya udah matang, ini rasanya enak banget. Masaknya juga tentunya sangat mudah dan ini pasti kalian semua suka. Nah sampai di sini saja video aku, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin masak perkedel udang mix jagung. Ini rasanya enak banget, renyah gurih dan crispy. Dan pastinya kalian semua pada suka. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Langsung aja kita buat. Di sini sudah aku siapkan 4 bonggol jagung. Kemudian jagungnya kita iris tipis-tipis seperti ini. Nah, lakukan berulang kali hingga semua jagungnya habis. Dan ini hasilnya setelah semuanya saya iris. Kemudian campurkan 300 gram udang. Udangnya udah aku bersihkan ya. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang udah dipotong-potong. 1 butir telur, setengah sendok teh lada bubuk. 1 saset bawang putih bubuk. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk semua hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, ini aku tambahkan lagi 1 sendok teh cabai bubuk. Nah, jika tidak suka pedas, cabai bubuknya bisa di skip. Dan setelah merata, ini tambahkan 8 sendok makan tepung terigu. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Kemudian ini kita tambahkan lagi 250 ml air. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur merata. Dan ini hasilnya setelah tercampur merata dan perkedel jagungnya ini siap untuk kita goreng. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Setelah panas kita goreng perkedel 1 sendok seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tekan-tekan ya agar bentuknya itu melebar. Setelah agak kecoklatan, ini jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Dan ini setelah matang merata, ini kita angkat kemudian tiriskan agar minyaknya berkurang. Dan ini masih ada sisa adonan perkedelnya, ini kita goreng lagi hingga habis. Nah ini dia perkedel jagung dan udangnya udah mateng. Ini rasanya enak dan gurih banget. Renyah gurih dan juga crispy dan kalian semua ini pasti suka. Nah ini enak banget ya untuk cemilan atau dijadikan lauk juga ini cocok. Dan sampai di sini saja video aku, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi bunda di rumah ingin masak apa hari ini. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.
Hai semua, balik lagi dan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin masak perkedel jagung. Nah, ini aku campur dengan sedikit tahu. Ini enak banget, renyah, gurih dan juga crispy. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Langsung aja kita masak. Di sini sudah aku siapkan 2 bonggol jagung. Ini udah aku iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Kemudian ada 5 batang daun seledri. Ini daun seledrinya cukup diiris tipis-tipis seperti ini. Jika sudah selesai, ini disisihkan ke wadah. Selanjutnya siapkan 2 kotak tahu, lalu tahunya dihancurkan menggunakan garpu seperti ini. Nah, cukup seperti ini. Selanjutnya campurkan jagung yang sudah diiris-iris, kemudian daun seledri, lalu tambahkan 1 butir telur, kemudian tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian 1,5 sendok teh gula pasir. Lalu ini diaduk hingga tercampur merata. Jika sudah merata seperti ini, tambahkan 5 cabai rawit yang sudah diiris-iris. Nah, bagi yang tidak suka pedas, ini cabai rawitnya bisa di skip. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur merata. Jika sudah merata, tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian 3 sendok makan tepung beras. Lalu ini kita aduk hingga tercampur merata. Agar perkedelnya nanti sedikit padat, tambahkan 50 ml air. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur merata. Nah, untuk tekstur adonannya cukup seperti ini dan ini siap untuk digoreng. Selanjutnya panaskan minyak, kemudian goreng perkedel dengan api sedang agar tidak mudah gosong. Nah, jangan lupa ditekan-tekan seperti ini ya, agar bentuknya itu agak lepek. Nah, jika sudah kuning keemasan seperti ini, jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Dan ini matangnya udah merata, ini siap untuk diangkat. Kemudian ini kita tiriskan dulu agar minyaknya berkurang. Dan ini sisa adonannya aku goreng lagi hingga habis. Nah, ini dia perkedel jagung tahunya udah mateng. Ini enak banget, renyah, gurih dan juga crispy. Dan ini cocok untuk cemilan ataupun juga bisa dijadikan lauk. Dan untuk crispy-nya ini bisa tahan lama ya. Ini enak banget, cocok dihidangkan dengan lauk ataupun bisa dijadikan cemilan.
Nah, sampai di sini saja video aku. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Hai semua, balik lagi dan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin buat telur tahu crispy. Ini enak banget, bikinnya juga sangat mudah. Ini bisa dijadikan cemilan dan bisa juga dijadikan lauk. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Langsung aja kita masak. Di sini sudah aku siapkan 3 kotak tahu. Kemudian tahunya ini kita hancurkan menggunakan garpu seperti ini. Jika sudah hancur seperti ini, bisa disisihkan sementara. Kemudian ada 7 batang daun seledri. Daun seledrinya aku potong-potong aja seperti ini. Jika sudah, ini kita pindahkan ke wadah. Selanjutnya siapkan lagi wadah, kemudian tambahkan 2 butir telur. Lalu tambahkan setengah sendok teh bawang putih bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian 1/3 sendok teh lada bubuk. Kemudian 1,5 sendok teh gula pasir. Jika semua sudah ditambahkan, ini kita kocok menggunakan garpu hingga tercampur merata. Nah, setelah merata, masukkan tahu yang sudah dihancurkan tadi, lalu daun seledri yang udah diiris-iris, 10 cabai rawit yang sudah diiris-iris seperti ini. Jika tidak suka pedas, ini cabainya bisa di skip. Lanjut, ini kita aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras, kemudian lanjut ini kita aduk lagi hingga tercampur merata. Nah, jika sudah seperti ini adonan tahunya siap untuk digoreng. Langkah selanjutnya, panaskan minyak di wajan, kemudian goreng tahu dengan api sedang agar tidak mudah gosong. Nah, jangan lupa ini sambil ditekan-tekan agar bentuknya melebar dan matangnya juga bisa merata. Dan lanjut ini kita goreng hingga kuning kecoklatan. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Setelah matang merata seperti ini, lanjut ini kita angkat. Kemudian ini aku tiriskan dulu agar minyaknya berkurang. Nah, selanjutnya ini ada sisanya masih. Ini aku goreng lagi hingga semuanya habis. Nah, ini dia telur tahu crispy-nya udah mateng. Ini enak banget, cara bikinnya juga sangat mudah. Dan ini juga bisa dijadikan lauk atau bisa juga dijadikan cemilan. Dan sampai di sini saja video aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi Bunda di rumah ingin masak apa hari ini. Nah, selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.
Hai semua, balik lagi dan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin buat cemilan enak dari olahan tape singkong. Ini rasanya enak banget. Nah, langsung aja kita buat. Di sini sudah aku siapkan 2 bungkus tape singkong. Ini tadi aku beli di pasar. Kemudian siapkan wadah atau mangkuk besar seperti ini. Kemudian ini yang tulang tengahnya kita pisahkan. Nah, jika sudah selesai, ini kita hancurkan menggunakan garpu aja. Jika sudah halus seperti ini, tambahkan 5 sendok makan tepung terigu, lalu 2 sendok makan gula pasir, kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Nah, jika sudah merata seperti ini, lanjut ini kita taburi dengan tepung terigu agar tidak terlalu lengket. Cukup seperti ini. Selanjutnya siapkan sendok, kemudian ini telapak tangan kita taburi dengan tepung terigu agar ketika kita bulat-bulatkan seperti ini tuh nggak lengket di tangan. Nah, lakukan seperti ini hingga semua adonannya habis. Dan ini semua hasilnya sudah selesai. Selanjutnya siapkan wadah atau mangkuk, lalu tambahkan 6 sendok makan tepung terigu, lalu 1 sendok makan gula pasir. Kemudian 1 butir telur, 1 sendok margarin. Kemudian air secukupnya, ini kita tuang secara bertahap. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisk. Lalu tambahkan lagi sedikit demi sedikit. Kemudian ini kita tambahkan lagi sampai mendapatkan kekentalan yang kita inginkan. Nah, untuk kekentalannya cukup seperti ini ya, bisa dilihat, jadi airnya juga bisa dikira-kira. Nah, selanjutnya panaskan minyak di wajan, kemudian ambil satu persatu adonan yang udah kita pipihkan tadi, kemudian celup ke tepung terigu yang sudah kita cairkan. Lalu ini kita goreng di minyak panas. Goreng menggunakan api sedang agar tidak mudah gosong. Nah, jika sudah agak kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini matangnya udah merata, ini kita angkat, kemudian ini kita sisihkan atau kita tiriskan agar minyaknya berkurang. Kemudian ini sisanya kita goreng lagi hingga habis. Nah, ini dia cemilan enak dari olahan tape singkongnya udah mateng. Ini enak banget, cara bikinnya juga gampang banget. Dan ini cocok untuk cemilan teman ngeteh bareng keluarga. Sampai di sini saja video aku, semoga video bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.
Hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin buat cemilan dari olahan kentang dan wortel. Ini rasanya enak banget, cocok untuk cemilan atau bisa juga dijadikan lauk. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Nah, langsung saja ke cara masaknya. Di sini aku sudah menyiapkan 1 buah wortel dan 2 buah kentang. Ini sudah aku kupas. Nah, selanjutnya ini wortel dan kentangnya kita parut. Ini aku menggunakan parut yang kasar seperti ini. Nah, jika wortel sudah selesai, lanjut ini kentangnya juga kita parut. Nah, ini wortel dan kentangnya sudah selesai semua diparut. Selanjutnya tambahkan 1/2 sendok teh garam, 50 ml air. Kemudian ini diaduk, dibolak-balik sambil ditekan-tekan, tujuannya agar wortel dan kentangnya ini menjadi sedikit layu. Nah, jika sudah selesai, tambahkan air secukupnya. Kemudian ini diaduk lagi seperti ini. Nah, selanjutnya ini airnya akan aku buang, aku ambil wortelnya. Nah, ini sudah aku saring. Nah, selanjutnya ini wortel dan kentangnya aku pindahkan ke talenan, karena ini akan kita potong. Nah, potongnya seperti ini aja, tujuannya agar wortel dan kentangnya ini enggak terlalu panjang. Nah, cukup seperti ini aja, dan ini selanjutnya aku pindahkan ke mangkok lagi. Nah, jika sudah, tambahkan 2 butir telur, kemudian 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/2 sendok teh lada bubuk. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri yang sudah aku cincang. Lalu 4 sendok makan tepung maizena dan 6 sendok makan tepung terigu. Kemudian ini kita aduk bolak-balik agar semua bahan tercampur merata. Nah, cukup seperti ini aja. Selanjutnya ini tinggal kita goreng. Nah, ini sebelumnya aku sudah panaskan minyak. Lanjut ini kita goreng wortel kentang yang udah kita adon tadi. Nah, selanjutnya ini kita goreng hingga kuning kecoklatan. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Dan selanjutnya ini kita goreng lagi hingga matangnya sempurna. Nah, ini udah matang sempurna, lanjut ini kita angkat. Kemudian ini aku tiriskan dulu agar minyaknya berkurang. Nah, selanjutnya ini masih ada sisa adonannya, akan aku goreng hingga semuanya habis. Nah, ini dia cemilan kentang dan wortelnya udah mateng, udah selesai aku masak. Ini rasanya enak banget, cocok untuk cemilan atau bisa juga dijadikan lauk.
Nah, sampai di sini saja video aku. Semoga benar-benar bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.